Kita tentunya memahami bahwasanya di antara yang kita kejar hari ini pada kehidupan ilmu yang kita kejar itu adalah keberkahan, Bu. Karena tidak ada manfaatnya kita dapat ilmu yang banyak kalau kita tidak mendapatkan keberkahan. Ilmu kalau disampaikan seorang guru, seorang ustadz dan itu tidak memberikan keberkahan, tidak ada manfaatnya. Berapa banyak guru yang memberikan ilmu tetapi tidak membawa kebaikan untuk umat karena hilang keberkahannya. Makanya betul kata ibu saya dulu. Ibu saya itu mengatakan, apapun ilmumu nak, yang penting berkah. Gitu. Saat itu saya pernah meminta izin ibu. Saya sudah ngikutin muqabalah, ujian seleksi ke kota Madinah untuk belajar. Lalu saat itu saya minta izin sama beliau setelah saya mendapatkan kelihatannya akan dimudahkan untuk sekolah di sana gitu. Saat itu ibu bilang, ilmu itu yang penting berkah nak, dimanapun kamu belajar. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita semakin memahami dan semakin mengerti. Yang kita kejar itu keberkahan. Karena kalau ilmu sudah memberikan keberkahan untuk ibu, maka suami ibu menjadi suami yang paling bersyukur setelah ibu ngaji. Anak ibu menjadi anak yang paling bergembira ketika mendapati ibunya ngaji. Dan sesungguhnya seorang istri pun paling bergembira kalau suaminya ketika mendapatkan ilmu, maka berkah ilmu yang didapatkan suaminya. Karena keberkahan itu sesuatu yang lebih daripada hitungan dan kalkulasi manusia, itu keberkahan. Rasulullah SAW pernah beliau memerintahkan seorang sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, masaklah kamu. Maka masakan kamu jangan diturunkan. Jangan diturunkan dari tempatnya. Pokoknya jangan diturunkan. Maka Abu Hurairah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya di dalam satu tempat kecil yang di bawahnya itu kayu yang membakar, buburnya itu cukup untuk hampir lebih dari 200 sahabat. Padahal tempatnya kecil. Itu namanya berkah. Ketika pasukan para sahabat 300 orang melawan 1000 orang dalam perang Badar dan menang telak, itu namanya berkah. Ketika peradaban baru dimulai ketika Rasulullah membangun dakwah, tidak sampai 25 tahun akhirnya bisa menggoncangkan Persia dan kalah, itu namanya berkah. Kalau ada seorang bapak dan ibu tamatan SD tapi anaknya luar biasa pintar, mampu sekolah di tempat yang tinggi dan mampu hafal Al-Quran walaupun orang tuanya biasa dan standar pendidikannya mungkin di bawah kita, itu namanya berkah. Kalau kita dapati ada seorang ustadz cuma tamatan aliyah tapi punya pondok dengan ribuan santri, dan ada yang tamatan Madinah tapi belum punya pondok, itu namanya berkah. Dan yang hilang hari ini itu keberkahan. Karena kita tahu Syekh Utsaimin itu mengatakan hari ini ilmunya tidak hilang, informasinya ada, didapatkan begitu mudah, didapatkan begitu gampang, tetapi yang hilang itu adalah keberkahannya. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Berarti kita harus mempelajari apa saja yang perkara yang bisa membuat keberkahan pada diri kita, pada ilmu yang kita pelajari, pada apa yang kita kaji, supaya membentuk bagaimana keberkahan yang melapisi pada kehidupan kita. Saya pingin sekali ibu-ibu nanti kalau sudah ngaji kepada banyak ustadz, yang bersyukur pertama kali itu adalah suaminya. Dan suaminya bisa bersaksi, ya Allah, semenjak istriku ngaji, saya mendapatkan kelapangan hatinya dia untuk mentaati perintahku. Dan itu merupakan sebuah anugerah yang sangat besar kalau kita sudah mendapatkan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, yang kita kejar pada ilmunya, barokahnya, untuk membentuk dan melapisi kehidupan kita dengan banyak kebaikan kalau kita sudah mendapatkan berkah. Ada tidak ibu orang yang hari ini ngaji tetapi belum tentu mendapatkan berkah? Banyak, Bu. Orang ketika dia ngaji ternyata hanya berubah lisannya, berubah postingannya, yang akhirnya postingannya itu selalu bermuatan permusuhan kepada orang yang beriman, gampang menyesatkan, gampang untuk menjatuhkan kehormatan orang. Mungkin perubahannya hanya pada dirinya ketika menutup aurat, tapi pada yang lainnya tidak ada yang berubah. Itu yang kita khawatirkan dengan tidak adanya berkah. Makanya inilah yang menjadikan kita sekali lagi paham, goalsnya kita menuntut ilmu bukan banyaknya.
Goalsnya kita menuntut ilmu bukan berapa kitab yang kita mampu selesaikan, tapi goalsnya kita menuntut ilmu itu adalah keberkahan itu yang kita ingin dapatkan di sisi Allah. Ibu tahu tidak? Insya Allah tidak tahu. Ya. Ada sebuah riwayat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, munafiki hadhil ummah qurra'uha. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Ahmad Syakir, disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya itu mengatakan munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Munafiknya umat ini, kata baginda Nabi, itu adalah orang yang hafal Al-Quran yang paling banyak. Paham Ibu? Jadi Rasulullah mengatakan munafiknya umat ini kebanyakan orang yang hafal Al-Quran. Bukan berarti kita akhirnya tidak hafalin Al-Quran, tidak. Tapi disitulah kita paham bahwasanya kenapa kok munafiknya umat ini dikabarkan Nabi adalah orang yang hafal Al-Quran. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran tidak mendapatkan berkah dari apa yang dia hafal. Bukan berarti nggak ngafalin Quran ya Bu. Hafalan Quran itu utama, sangat besar keutamaannya. Jangan sampai nanti salah. Pulang-pulang ke rumah, kok nggak ngafalin Quran lagi Mi? Iya, saya nggak mau munafik. Salah. Hafalan Quran itu kalau terjaga dari kemunafikan adalah derajat yang paling dekat dengan kenabian. Tapi kenapa Nabi mengatakan munafiknya umat ini kebanyakan hafal Al-Quran? Karena banyak orang yang hafal Al-Quran itu tidak mendapatkan berkah dari hafalannya. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang menjadikan kita paham. Dari hadis sahih ini akhirnya kita mengerti yang kita kejar bukan banyaknya. Yang kita kejar bukan setebal apa yang kita sudah kuasai. Tapi yang kita kejar itu adalah keberkahannya. Supaya setiap kita menghafalkan Al-Quran kita berkah, supaya ketika kita datang ke kajian berkah, supaya datangnya kita ke taman ilmu itu berkah, dan itulah yang hilang pada kehidupan hari ini. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Makanya kalau ibu-ibu anaknya sudah menghafalkan Al-Quran, bersyukur betul. Saya iri sama ibu, dan kita pun iri sama siapapun orang tua yang mendidik anaknya menghafalkan Al-Quran. Tapi jangan lupa didoakan. Semoga anak saya itu berkah dengan hafalan Qur'annya dan bisa memberikan tajul waqar untuk kami sebagai orang tuanya. Dan itu yang benar. Setelah kita paham bahwasanya untuk mendapatkan ilmu yang goalsnya kita adalah mendapatkan keberkahan pada goals kita ketika mempelajari ilmu, lah itulah yang menjadikan kita harus mengerti bahwasanya ada akhlak yang harus kita berikan. Maka kita sebelum membahas tentang akhlak penuntut ilmu, saya ingin agak keluar tema sedikit. Bahwasanya akhlak yang terpenting kalau ibu menjadi penuntut ilmu, karena ibu memiliki dua sisi peran. Sebagai penuntut ilmu, yang kedua sebagai seorang istri. Maka kita harus paham, akhlak kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita juga berperan yang sama sebagai istri, sebelum kita memberikan akhlak kepada ilmu, maka berikanlah akhlak kepada suami kita. Berikanlah akhlak yang terbaik kepada suami kita dengan akhlak yang paling mulia yang kita bisa berikan kepada mereka. Jangan sampai ibu, ada orang ngaji, akhlaknya baik ketika di komunitas majelis ilmu, akhlaknya baik ketika berada di circle masjid ketika dia ikut menjadi pengurus, tapi ternyata setiap pulang suaminya menjadi korban ketidakbagusan akhlak dia ketika berada di balik dinding rumahnya. Padahal ini perkara penting ibu, karena sesungguhnya jihadnya wanita itu bukan pergi ke Palestina. Jihadnya wanita bukan pergi ke tempat-tempat perjuangan, tapi jihadnya wanita itu adalah ketika dia memiliki wajah yang menyenangkan, lalu wajah yang menyenangkan ini membuat ridho suami sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada balasan bagi wanita yang semacam ini kecuali adalah surga. Ibu ndak usah komen, lihat-lihat suaminya dulu Ustaz. Ya, kalau ibu ngomong kayak gitu, pas satu masa dengan Asiyah binti Muzahim, ibu dipanggil, sini kamu, sini gitu. Karena suaminya pun beliau adalah seorang Fir'aun. Maka inilah yang kita harus mengerti. Supaya apa? Supaya kita ketika mendapatkan berkah dengan akhlak,
seorang wanita ketika belajar ilmu, maka sesungguhnya dia harus memiliki cara pandang yang berkah ketika melihat suaminya. Dan kita harus pahami, Bu, kalaupun ibu berbuat yang terbaik kepada suami dan suami tidak memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang ibu lakukan, karena memang begitulah di dalam pernikahan, bahwasanya goalsnya kita dalam pernikahan itu bukan mendapatkan kepuasan dari pasangan kita, tapi mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah. Kalau kita berbuat baik di dalam keluarga kepada suami dan pula kepada istri, lalu kita mengharapkan sepadan dengan apa yang kita lakukan, maka itu tidak lebih sekedar hubungan transaksional di dunia. Saya berbuat baik, kamu harus berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, saya tidak akan berbuat baik. Kalau kita meletakkan itu sebagai dasar kita berbuat baik kepada suami, mana letak ibadah kita yang kita harapkan kesabaran kita ketika menghadapi suami kita? Selama suami kita tidak melakukan dosa besar, kecuali suami kita berzina, kecuali suami kita melakukan dosa-dosa besar yang tidak berhenti dari dosa-dosa besar itu, maka ibu diberikan hak khiyar, ibu diberikan hak pilih untuk melanjutkan atau untuk berhenti. Tapi kalau selama suami ibu tidak melakukan dosa-dosa besar dan masih menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki di dalam Islam, maka ibu wajib memberikan akhlak yang terbaik. Karena setiap ibu telah mendapatkan ridho dari suaminya, maka sesungguhnya pada saat itulah Rasulullah mengatakan 8 pintu surga akan memanggilmu kelak pada kehidupan di surga. Ini supaya kita paham, supaya jangan sampai akhlaknya seorang wanita ketika menuntut ilmu, kepada ilmunya baik, akhlaknya kepada guru dan ustadznya baik, tapi akhlaknya dia kepada suaminya malah tidak lebih baik. Padahal jujur ya Bu, ibu datang ke sini salah satunya karena fasilitas yang diberikan oleh sang suami. Dan sang suami tidak pernah merasa berat ibu menghabiskan bensin untuk ngaji. Saya tidak mengatakan suami ibu kayak Nabi Muhammad, tapi suami ibu tidak sebejat Fir'aun. Supaya jangan sampai akhirnya kita lupa bahwasanya tugasnya wanita ketika ngaji supaya dapat surga, dan pintu surga wanita itu simpel ketika dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Ini yang menjadi tugas pertama. Puncak karir wanita itu sederhana, ada 2. Puncak karirnya 1, dia mendapatkan ridho dari suaminya. Yang kedua, ketika mendidik anaknya untuk taat kepada Allah. Jangan sampai akhlak seorang istri kepada sang suami itu kalah dengan attitude-nya, WTS kepada pelanggannya. Jangan sampai kalah attitude-nya seorang istri kepada sang suami kalah dengan wanita penggoda di diskotik ketika menggoda seorang customer. Karena mereka cuma dapat segepok uang. Tapi ibu ketika berbuat yang terbaik kepada suami, walaupun terkadang suami tidak selalu memberikan bunga membuat ibu tersenyum, tapi terkadang membawa duri yang membuat ibu menangis, tapi bagaimanapun berbuat baik kepada mereka itu ada sebuah keridhaan dari Allah. Makanya jihadnya wanita itu tidak lebar, Bu. Jihadnya wanita itu hanya selebar setelapak tangannya. Ini segini. Sini doang. Ketika dia mampu menundukkan apa yang di wajahnya karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Kalaupun ibu hari ini sang suami sedang menjalankan episode yang membuat duri, yang membuat ibu terluka setiap harinya, maka Allah yang akan menjamin dan Allah yang memberikan perlindungan. Ya. Kalaupun suami kita dolim kepada kita, Bu, kedoliman suami, jahatnya suami, bahkan dosanya seorang suami, itu antara dia dengan Allah. Dan ibu tidak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena yang dipimpin tidak akan pernah ditanya bagaimana kelakuan sang pemimpin, tapi sang pemimpin selalu ditanya tentang siapa yang dipimpin. Sehingga akhirnya fokuslah kita kepada apa yang Allah perintahkan, karena kita tidak bisa mengendalikan, karena kita tidak bisa meminta apa yang tidak bisa kita kendalikan. Meminta suami kita kayak Nabi nggak bisa kita kendalikan.
Meminta suami kita selalu tersenyum, paham kemauan kita, sensitif terhadap kemauan kita, tidak bisa kita kendalikan, Bu. Yang bisa kita lakukan itu apa? Yang bisa kita lakukan adalah berbuat yang terbaik untuk keluarga ini semata-mata karena Allah. Hilangnya depresi pada kehidupan rumah tangga itu simpel. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan lakukan dan jangan berharap pada apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Mengontrol suami kita sebagaimana keinginan kita. Tidak bisa, Bu. Dakwah itu sama, Bu. Saya kalau dakwah, cara untuk meminimalisir depresi pada kehidupan saya dalam dakwah itu dimulai dengan apa salah satunya? Saya itu selalu memikirkan apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Berdakwah dengan yang terbaik. Saya punya tim, saya bagaimana membina tim saya itu supaya memberikan sajian yang terbaik. Itu bisa saya lakukan. Mempersiapkan tema, membuat kurikulum, membuat tulisan yang mudah difahami, membuat analogi-analogi yang gampang dimengerti berdasarkan referensi dalil yang saya pelajari selama hampir 19 tahun saya belajar agama. Itu saya bisa lakukan. Tapi apa yang tidak bisa saya lakukan? Mengontrol orang hatinya untuk saya, nggak bisa saya kontrol. Saya kalau berpikir apa yang tidak bisa saya kontrol, saya pikir terus, saya stres, Bu. Banyak orang yang benci sama saya, padahal belum pernah ngelihat sama saya. Ketemu saya nggak pernah, ngobrol saya nggak pernah, tapi mendengar nama Umar Mito tuh udah benci. Kayak sama bencinya sama orang PKI. Saya nggak bisa ngontrol dia benci sama saya. Kalau saya pikirkan orang-orang yang tidak bisa saya kontrol, stres atau tidak stres saya? Stres, Bu. Ketemu orang mungkin satu saf di sini, belum tentu dia mau senyum sama saya. Benar, demi Allah. Dan itu dihadapi oleh semua ustadz. Yang kita bisa lakukan hanyalah memberikan yang terbaik. Sudah, fokus di situ. Sama dengan ibu. Ibu fokus dengan apa yang ibu lakukan. Tapi jangan fokus kepada apa yang tidak bisa ibu lakukan, yaitu mengontrol sang suami. Maka berikan yang terbaik. Kalaupun ibu terdolimi, Allah tidak mungkin tinggal diam, Bu. Kita itu kan hidup dengan Rob yang sama. Rob yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Rob yang kita sembah sama dengan Rob yang disembah oleh Umar bin Khattab, yang sama pula disembah oleh Ibunda Asia. Kalau Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhannya Ibunda Asia binti Muzahim, yaitu adalah Allah Azza wa Jalla, zat yang paling berat disembah dalam kehidupan manusia, yaitu Allah semata, maka sesungguhnya apa yang membedakan kita dengan Ibunda Asia? Ketika Ibunda Asia itu mampu untuk tetap memberikan yang terbaik pada keluarganya, walaupun dia tidak mendapatkan seorang suami yang beriman sebagaimana hatinya berkerumuh dengan ketakwaan dan keimanan. Kenapa Ibunda Asia itu pemimpin, salah satu pemimpin wanita di surga, tidak mendapatkan suami yang beriman sebagaimana beliau beriman, Ustadz? Karena kalau Ibunda Asia mendapatkan suami beriman, ibu nanti bingung nyari contoh. Kalau ibu ada yang mendapatkan ujian itu melalui suami, contohnya siapa ya? Ibunda Aisyah suaminya Muhammad, Ibunda Khadijah suaminya Muhammad. Allah hibur lewat Ibunda Asia. Kenapa saya tekankan ini? Saya pingin setiap orang yang ngaji di dalam teras kehidupan kita menyelenggarakan majelis ilmu adalah orang-orang yang disyukuri sama suaminya setelah ngaji. Kalau ibu sudah disyukuri sama seorang suami, dan itu bukan karena kecantikan loh, Ibu. Maaf ya, banyak sekali perempuan yang berpikir sempit. Berpikir bahwasanya memenangkan hati seorang laki-laki itu lewat paras dan kecantikan. Padahal itu memang penting, tapi tidak menjadi poin satu, Bu. Poin satu seorang laki-laki itu kalau fitrahnya selalu yang dicari adalah ketenangan. Kenapa Ibunda Khadijah menjadi pemenang hatinya Rasulullah? Padahal istri-istrinya Rasulullah itu cantik-cantik. Maaf ya, Bu, kalau ada di antara ustadz dan ustadzah mengatakan istrinya Nabi itu tua-tua, saya nggak setuju, karena nggak gitu kenyataannya. Istrinya Rasulullah itu cantik-cantik, yang merupakan bagian dari sebuah hadiah Allah kepada Rasulullah dalam bingkai yang halal. Ummu Salamah, wanita yang
cantik. Maria Kiptia, Ibunda Aisyah, Hafsah. Ya. Dan mereka cantik-cantik. Tapi kenapa pemenang hatinya Rasulullah itu adalah Ibunda Khadijah yang notabene lebih tua daripada Nabi, yang notabene membawa anak 2 ketika bersuami dengan Rasulullah. Karena para ulama berkata, satu keistimewanya Ibunda Khadijah, wanita yang tidak pernah membuat marah sama sekali Rasulullah sepanjang hidupnya. Itu Ibunda Khadijah, Bu. Dan itu yang memenangkan hati Ibunda Khadijah. Makanya ketika kita menjumpai Rasulullah itu malam-malam pergi ke Gua Hira, apakah Ibunda Khadijah komplain? Gak komplain, padahal itu sesuatu yang tidak biasa dilakukan laki-laki pada zamannya di kota Makkah. Ibunda Khadijah tidak ngomong, ngapain sih mas ke Gua Hira malam-malam, mbok tidur sama istri itu kan yo enak apa? Enggak sama sekali Ibunda Khadijah. Bahkan ketika turun, habis turunnya surat Al-Alaq 1-5, apa yang terjadi? Nabi bergetar, ketakutan, turun sambil ketakutan, lalu mengatakan zammiluni, selimutin saya. Ibunda Khadijah tidak mengatakan tuh kan. Kata-kata tuh kan itu tuh paling dahsyat itu. Kadang-kadang perempuan itu jadi makhluk mengerikan hanya gara-gara mengatakan tuh kan. Enggak sama sekali, Ibu. Walaupun kita ketawa, coba kita ambil pelajarannya, benar deh. Loh, Ibunda Aisyah itu ketika mendapati istrinya dalam suaminya bergetar ketakutan, diselimutin dan bersaksi, engkau tidak mungkin disia-siakan. Lalu datang Buhairah dan memberikan penjelasan untuk menenangkan hati suaminya. Dia yang nyari healingnya itu, nih loh. Ternyata kamu tuh tidak mungkin berbuat kejahatan. Itu yang memenangkan hati Rasulullah. Makanya akhirnya siapa yang mengganti secara cash dan kontan pengorbanan Ibunda Khadijah? Bukan Rasulullah, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pada saat bersanding dengan Ibunda Khadijah belum menang, Bu. Demi Allah belum menang. Kondisi masih susah, kondisi masih sulit. Makan kurma pun makan kurma yang rodi. Kurma rodi tahu? Kurma yang paling jelek, Bu. Yang warnanya itu sudah mendekati warna tanah. Itu Nabi, Bu. Rasul yang kita cintai. Ibunda Khadijah itu belum merasakan kemenangan perang Badar, perang Uhud, Fathu Mekah, hartanya balik lagi. Enggak sama sekali, Bu. Siapa yang membalasnya? Allah. Turun itu malaikat Jibril beberapa bulan sebelum Ibunda Khadijah wafat, dikasih kabar gembira dulu. Wahai Muhammad, Allah dan Jibril nyampaikan salam untuk Khadijah. Ibu bisa bayangkan, Allah pemilik alam semesta sampai nyampaikan salam sama seorang wanita. Akr alaihassalam, ya Muhammad, bacakan salam kepada Ibunda Khadijah. Malaikat Jibril pun mengatakan sama, sampaikan salam sama Khadijah. Karena Khadijah nggak bisa ngelihat Nabi Jibril, nggak bisa ngelihat Malaikat Jibril. Lalu saat itulah Malaikat Jibril langsung berkata, Allah telah membangunkan sebuah rumah di surga. Ibu bayangkan, wanita masih hidup, masih jalan, masih mandi, masih makan, masih mendampingi suami, sudah dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Bangunkan sebuah rumah di surga. Rumahnya itu rumah yang tidak ada kelelahan dan rumahnya tidak ada kegaduhan. Kenapa kok Malaikat Jibril menyebutkan dua sifat? Rumahnya tidak ada kegaduhan dan rumahnya tidak ada kelelahan. Karena Allah paling tahu lelahnya Ibunda Khadijah menemani Rasulullah. Karena Allah tahu bagaimana gaduhnya rumah Khadijah setelah beliau mendapati suaminya menjadi Rasul. Itu yang gak boleh hilang, Bu. Makanya penting saya sampaikan dulu, kita membahas akhlak menuntut ilmu supaya mendapatkan berkah. Tapi kalau ibu tidak mendapatkan penghargaan dari sang suami, saya khawatir bahwasanya semua itu akan menjadi sia-sia. Karena apapun nama kita di hati suami, bahwasanya itulah letak posisi surga dan neraka kita, kata Rasulullah. Ustadz sih laki-laki milih laki. Enggak, Bu, enggak masalah itu. Demi Allah. Nanti kalau saya sama bapak-bapak beda lagi saya ngomongnya, Bu.
Saya nggak ngomong bapak tenang ya Pak, pintu surganya istri bapak ada di bapak. Nggak gitu Bu. Nggak gitu juga. Jangan sensitif. Jangan sampai habis ini keluar, bulan depan saya nggak ngaji lagi. Kenapa? Ustadznya bahas hak suami doang. Hak suami juga hak istri juga dibahas Bu. Makanya kalau kajian ini ada bapak-bapak, ya saya sampaikan untuk mencuci hati saya sebagai laki-laki dan mencuci hati setiap dari kita, Pak. Karena menjadi seorang suami itu juga tidak ringan. Ibu tahu nggak apa fungsinya seorang suami? Ayo kita cek. Fungsinya seorang suami itu apa? Fungsinya suami apa Bu? Memberi nafkah itu kewajiban. Apa? Sebagai hijab apa Bu? Fungsinya suami itu Bu, menjadi hijab antara istrinya dan anak-anaknya dari pintu neraka. Itu fungsi Bu. Kalau ibu ngomong ngasih nafkah, kewajiban. Ngasih papan, kewajiban. Mendidik anak, kewajiban. Tapi fungsinya menjadi penghalang antara istrinya dengan api neraka ketika sang suami. Kalau diilustrasikan, suami itu punggungnya menghadap neraka, dadanya itu melindungi istrinya. Makanya nanti ketika pada waktu hisab ditegakkan sama Allah, maka sesungguhnya perempuan itu sebelum dihisab siapa dulu? Suaminya sebagai pemimpin keluarga. Jadi maaf ya, kalaupun suami ibu maaf kata ekstrimnya di rumah nganggur, duduk, main handphone sampai jam 11 tidur, jam 12 sholat duhur pulang minta makan, tidur lagi gitu. Misal ekstrimnya gitu, itu pun tidak akan pernah menghilangkan fungsinya Bu. Karena apa? Selama ibu ada suami itu lebih dekat dengan surga. Maaf, lah gimana kalau perempuan-perempuan yang belum dapat suami Ustadz? Kalau mereka ridho, insya Allah juga mendapatkan surga. Tapi mendapatkan suami itu merupakan bagian orang yang telah menjalankan fungsi menjadi hijab istrinya dari api neraka. Kalau ibu telat sholat subuh tadi, misalkan tadi sholat subuh 6:30, kebangetan itu. Tapi kalau tadi ibu sholat subuh 6:30, yang ditanya pertama kali siapa? Suami Bu. Kenapa istrimu telat 6:30? Sama, analoginya gampang. Ibu, anaknya telat masuk sekolah jam 8. Yang ditanya anak atau orang tuanya? Orang tua. Mama Denny, ya. Ini Denny kenapa Pak kok jam 8 baru masuk? Iya Pak, tadi dia bingung membedakan antara sekolah sama masjid. Tapi itu yang terjadi Bu. Makanya akhirnya mari kita ngelihat perspektif seorang suami itu dari kacamata akhirat. Karena kita adalah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan melihat suami itu dari perspektif TikTok dan reels Instagram yang sering ibu lihat. Lama-lama itu terendap di bawah alam sadar, lalu lama-lama itu jadi kita benerkan. Istri tidak pernah salah. Kalau salah kembali ke pasal 1. Mungkin bercanda, tapi lama-lama mengendap di kepala dan akhirnya tanpa kita sadari terrealisir pada kehidupan. Contoh nih, tawanan lucu. Istri kalau salah, suami kalau salah minta maaf. Istri kalau salah suaminya yang minta maaf juga. Walaupun itu lucu-lucuan, tapi kalau terus-terusan kita lihat semacam itu, lama-lama kita merasa benar. Akhirnya hilang salah satu di antara keagungan hadis Nabi ketika Nabi itu mengatakan, salah satu wanita di surga itu ketika mereka terlibat masalah dengan suaminya, maka sang istri datang ke suaminya, meletakkan tangannya di dada suaminya dan berkata, la adzuqu ghamsan hatta tardo. Saya tidak akan ridho dan tidur nyenyak sampai kamu ridho kepada diriku. Jangan ngangguk doang Bu. Saya nggak akan bisa ngamalin hadis itu Ustaz. Kenapa? Karena saya nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia bisa.
Ya kan begitu, Bu. Jadi wanita itu, wanita surga itu, kalau saya pernah buat tulisan, wanita surga itu simpel dan sederhana. Simpelnya apa? Sholat ketika datang waktunya sholat, puasa ketika Ramadan, menutup auratnya, dan yang keempat, taat sama suaminya. Salah satunya apa? Kalau suaminya atau dia terlibat masalah, dia yang merelakan perasaannya, mendatangi suaminya, meletakkan tangan di dada suaminya. Lalu dia berkata, saya tidak tidur sampai kamu rindu. Ibu-ibu ada yang ngomong, suami saya digituin. Karena apa? Karena begitulah yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan ya Bu, ini bukan masalah siapa yang kita bilang, enggak sama sekali, demi Allah. Tapi Ibu, yang kita harus mengerti adalah bahwasanya yang kita harus lakukan adalah membenarkan kembali bahwasanya goalsnya perempuan dalam kehidupan itu simple. Kalau ridho suaminya datang. Kalau suaminya berlaku dosa, Ustaz, berzina, ibu sholat istikharah. Kalau ibu mendapati naudzubillahi min dzalik ternyata suaminya berzina, ibu diberikan izin oleh Allah, selesai atau tidak. Kalau memang masih melanjutkan, lanjutkan dengan kelapangan hati. Tapi kalau memang tidak kuat, sudah berhenti. Minta tolong sama Allah. Kalau memang dosanya sudah zina, dosanya sudah alkohol, dosanya sudah melakukan tindakan kekerasan bertubi-tubi, dosanya memasukkan dan menginfiltrasi pemikiran-pemikiran menyimpang. Kata para ulama, kalau sudah mencapai batasan boundaries ini, setiap wanita berhak untuk menentukan kehormatan dan keselamatan jalan ke akhiratnya. Tapi kalau masalahnya simple, suami saya pendiam Ustaz, tidak semua laki-laki itu banyak ngomong Bu. Demi Allah, saya ini termasuk orangnya introvert Bu. Tapi kok banyak ngomong, ya ini gimana ngajar? Masuk saya, ayo buka Bu. Kan enggak mungkin. Saya tuh introvert Bu. Makanya kalau saya ngeliatin postingan ustadz pergi ke sana itu saya tuh ngeliat tuh udah capek saya. Karena bagi orang introvert itu ketemu banyak orang itu lelah Bu. Saya harus nafas 2 hari 3 hari gitu. Itu sifat basic manusia. Kalau ada misalkan komplain suami saya pendiam Ustaz, tidak semuanya harus ngomong Bu. Suami saya tidak pernah ngomongin cinta. Ya Allah, ada banyak suami yang mereka itu mengucapkan cinta dari kantornya. Saya cinta sama istriku. Tapi dia nggak mau ngomong sama istrinya. Kalau ternyata suami kita jarang ngasih hadiah, jangan dibandingkan suami ibu dengan suami orang. Karena setiap orang itu pilihannya beda-beda. Maaf ya, saya pakai batu akik, pakai cincin. Apakah setiap orang itu cocok? Belum tentu. Cocok di dia, tidak cocok di kita. Makanya maaf, saya kurang setuju kalau ada yang membuat video tips dan triks rumah tangga dan mengatur anak. Nggak bisa tip, harus pakai kaidah utuh. Tipsnya mendidik anak, nggak bisa mendidik anak pakai tips. Gimana sih didik anak kok pakai tips? Mungkin cocok buat kamu, tapi belum tentu cocok buat keluarga lain. Dan maaf, keresahan kita itu kapan? Kalau sudah membandingkan dengan video yang kita lihat. Wah bagus banget ya, kan suami saya itu harusnya bisa kayak gitu kan. Ibu jangan ketawa-ketawa dong, habis ini istighfar yang banyak Bu. Jadi kita ini suka sekali membanding-bandingkan suami kita. Itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Rasa kesyukuran kita kepada suami hilang. Kenapa? Terlalu banyak kita itu membanding-bandingkan orang. Dan kita harus paham, tidak bisa mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran sepatu kita. Sehingga akhirnya apa? Mulailah kita untuk memberikan goals kita itu sederhana banget. Maaf ya Bu, saya itu paling tergetar Ibu. Maaf sekali saya menceritakan ini, tapi Ibu semoga memaknainya tidak dengan menganggap saya itu berlebihan. Maaf sekali. Saya itu ketika Ibu meninggal dunia kena serangan jantung, saya mencoba untuk Ibu bangun, Bu bangun. Terus tenaga medis sudah mompa berkali-kali gitu. Bapak itu di belakang saya Bu, nangis. Kalimat pertama,
bukan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demi Allah, Bu, kalimat pertamanya apa, Bu? Saya ridho, Bu, kamu jadi istriku sepanjang hidupku. Baru setelah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ibu suaminya nanti ketika ibu meninggal, lalu suami ibu berkata, saya ridho, nama ibu di 8 pintu surga sudah tercatat, Bu. Tinggal nunggu pemilik nama itu datang. Jangan hanya karena masalah-masalah sepele lalu kita besar-besarkan. Jangan masalah anduk di atas sofa, marah. Lupa nutup pintu, marah. Susah, Ustaz. Lah kata saya memang surga memang besar, Bu. Makanya akhirnya otaknya perempuan dan laki-laki itu diciptakan, perempuan itu kan otaknya seimbang kanan kiri, Bu. Jadi semenjak kecil otaknya laki-laki itu lebih dominan kanannya, Bu. Makanya laki-laki itu kalau ngelihat masalah, maka dia itu fokus, Bu. Kalau masalah itu fokus. Kalau perempuan itu kalau ngelihat masalah itu luas, lebar dia. Makanya kalau ngelihat barang hilang kan matanya ke sini, tapi yang di sono yang dilihat. Makanya laki-laki melihat, mana kacamata saya? Istri ngomong, tuh. Karena dia itu diberikan optiknya itu melebar, Bu. Kekuatan otaknya pun sama kan, Masya Allah itu. Sampai akhirnya ngelihat masalah itu terlalu lebar kadang-kadang. Contoh, masalah token listrik habis. Yang itu tugasnya seorang suami. Kalau seorang suami diberitahu, Pak, token listriknya mati. Sang suami apa yang dipikir, Bu? Satu, Bu, mengisinya. Tapi kalau perempuan token listrik itu mati, yang dipikir apa? Kamu tuh mikir apa sih? Sampai ngisi token listrik lupa. Kamu pasti mikir macam-macam ya? Masih mikir ke sana ya? Mesti ini. Dan itu ujian. Dan itu ujian, Bu. Jangan dia, makanya Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki, perempuan dan laki-laki itu beda. Laki-laki dan perempuan itu beda, Bu. Makanya kita harus paham. Makanya kami kemarin tuh buat Samila series untuk nanti di bulan Desember tuh salah satunya saya bahas sisi laki-laki itu apa, sisi perempuan itu apa. Contoh sisi laki-laki itu apa? Sisi laki-laki itu kalau jadi suami, medan terberatnya laki-laki itu perempuan. Makanya jangan pernah buka kesempatan cicat sama perempuan. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan titik lemahnya dia. Dia atau tidak? Iya. Titik lemahnya perempuan itu apa? 2, Bu. Titik lemahnya perempuan itu 2 kata para ulama. Kepemilikan harta, kepemilikan, rasa memilikinya itu besar. Itu yang pertama, itu titik lemahnya perempuan. Yang kedua, lesannya. Sehingga akhirnya masalahnya apa, ngomongnya dari A sampai B panjang gitu, dengerin mana ini kapan selesainya ini, karena diuji dengan lesannya ya. Ini juga yang menandakan sebagian para ulama mengatakan titik lemahnya laki-laki perempuan, organ tubuh yang paling mendukung titik lemahnya laki-laki itu apa? Mata. Lah titik lemahnya perempuan itu di lisan, organ tubuh yang paling mendukung dia itu apa? Lidah. Makanya kalau nangis ketahuan. Laki-laki kalau nangis nutupin mata. Perempuan kalau nangis nutupin. Ada nggak perempuan kalau nangis nutupin telinga? Nggak ada, Bu. Kalau nangis dia ngasih lidahnya. Makanya katakan, coba ada ibu-ibu kalikan. Makanya akhirnya maaf ya. Kenapa kalau ada seorang suami, istri salah, minta maaf sama suami, suami itu gampang memaafkan, iya, udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada seorang suami yang minta maaf, lama benar diterima. Maka itulah fungsinya sunnah. Sunnah itu menurunkan untuk mengendalikan titik-titik lemahnya kita. Salah satunya, kenapa kok ada perempuan yang disuruh minta maaf? Karena Allah itu nguji kita di titik lemahnya kita. Kenapa kok perempuan yang minta maaf, Ustaz? Karena itu titik lemahnya dia. Kenapa laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan? Karena itu titik lemahnya dia. Jadi fungsinya syariat itu turun, salah satunya menguji kita pada titik lemahnya kita.
Kenapa saya perlu sampaikan masalah ini terus? Saya pingin sekali lagi, saya tuh pingin gitu setiap orang yang ngaji sama kami pulang suaminya seneng banget dan mengatakan kamu semenjak ngaji tuh berubah deh. Nanti sang istri masih jawab lagi positif atau negatif. Supaya akhirnya yang bersyukur pertama kali adalah seorang suami yang pertama kali bersyukur, Bu. Saya ini ada kisah nyata, Bu. Ini kisah nyata. Ada jamaah saya, bapak-bapak di Bekasi Timur ngomong ke saya gini, Ustadz, kalau saya mendapati istri saya sudah mulai naikkan suara gitu ya, biasanya saya suruh ngaji, Mi besok ngaji aja, ada nih pengajian nih 1, 2, 3 nih, dia ikut aja, nggak masak Bi, nggak usah, catering aja, nanti makan di Padang aja, warung Padang gitu. Kenapa saya itu paling ngotot, Ustadz? Istri saya ngaji, Ustaz. Demi Allah, Ustaz. Ini kata beliau. Demi Allah, Ustaz. Setelah istri saya ngaji itu ada perubahan gitu. Kadang-kadang seminggu berubah baik gitu. Lumayan banget, Ustaz. Loh, lah suaminya ngomong seminggu, masuk ngomong 1 bulan. Beliau ngomong, saya tuh dengerin sebagai pihak guru. Oh gitu ya, Pak? Iya. Kadang-kadang seminggu lumayan, Ustaz. Kalau nanti udah gitu lagi turun lagi, saya suruh ngaji lagi gitu. Jadi akhirnya kita mendapati bahwasanya ilmu bisa memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Paham ya Ibu ya? Jangan sampai nanti Ibu hafalannya banyak, hadisnya mulai banyak, tahsinnya mulai jalan, tapi sang suami itu tidak mendapatkan kecipratan perubahan dari itu. Suaminya tuh sering mikir, ini istri saya tiap hari posting tentang agama gitu. Padahal saya menjadi laki-laki yang paling banyak nangis di rumah ini gitu. Iya Bu, dan itu yang kita khawatirkan, supaya akhirnya kita paham goals kita itu apa sih. Goals saya dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah dalam kehidupan laki-laki terletak pada kehidupan ibu dan bapaknya. Goalsnya seorang wanita, ridhonya Allah. Goalsnya di mana? Terletak pada suaminya. Kecuali suaminya melakukan dosa-dosa besar yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau sang suami belum melakukan perkara itu semuanya, Bu, tidak usahlah kita menjadi orang yang amnesia terhadap kebaikan seorang suami. Ustadz, kalau dia berzina gimana? Ya Ibu siap terima enggak? Siap terima lagi karena dia mau tobat, ya sudah, tapi jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau enggak siap, ya sudah, Ibu cari waktu sendiri dulu, kasih pengertian kepada sang suami, saya ingin menyendiri dulu. Kalau Allah pertemukan lagi, kalau enggak ya sudah. Supaya akhirnya kehidupan kita selalu diarahkan dan selalu dikendalikan dengan ilmu. Itu yang harus kita paham. Sekali lagi ya Bu, akhlaknya seorang wanita itu bukan kepada orang di luar, tapi akhlaknya seorang wanita itu kepada sang suami dulu. Jadi jangan sampai ada seorang wanita ketika dia menerima telepon laki-laki dia lebih lembut, tapi menerima telepon dari suaminya dia lebih kasar. Ditelepon suaminya, apalagi sih gitu. Enggak mah tadi ketinggalan. Jadi jangan gitu. Paham di sini Bu? Sebenarnya sunnah itu simpel, sederhana. Yang membuat rumit itu kita sendiri Bu. Yang membuat berat itu kita sendiri. Dengan berbagai macam titik lemahnya kita yang tidak kita kendalikan supaya kembali kepada syariat. Sama-sama laki-laki Bu. Saya sering ngomong sama laki-laki itu begini, sama bapak-bapak. Kalau yang sering datang ke kantor kami ada kajian itu bapak-bapak, saya sering bilang, Pak, hidup ini gampang Pak. Yang membuat tidak gampang hidup itu apa Pak? Dosanya kita dan maksiatnya kita. Jadi kalau bapak berbuat dosa, bapak yang akan kehilangan ketenangan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang menjadi pemicunya bapak. Jadi kalau ada seorang suami, saya bilang, akan melakukan dosa, pikir 1000 kali dulu sebelum melakukan dosa. Kenapa? Impactnya bukan hanya bapak, tapi anak dan keturunan serta pasangan kita pun merasakan Pak. Saya pernah punya kejadian Bu, gini Bu. Ada seorang suami istri datang konsultasi. Sang wanita mendapati suaminya berzina. Maka mereka dua-duanya pingin untuk dicarikan jalan keluar. Pingin dicarikan jalan keluar Bu. Lalu sang suami setelah selesai konsultasinya, ini suaminya juga sudah berniat baik. Saya tanya, apa yang Bapak ingin sampaikan dan curhatkan? Beliau bilang ke saya gini, saya tuh Ustadz nggak bisa ketemu akses anak. Istri saya ngeblok,
WA saya. Dan saya harus keluar dari rumah. Dan saya harus membuat janji kalau ketemu anak saya. Saya tanya sama bapak itu, sebelum bapak ketahuan zina, itu terjadi tidak? Tidak. Bapak ketemu anak setiap hari? Iya. Bapak bisa ngobrol mesra sama istri setiap waktu? Iya. Saya bilang, yang menjadikan ketenangan itu hilang, dosanya bapak atau Allah? Dijawab sama beliau sambil nangis, dosa saya, Ustaz. Jadi yang membuat kita sulit dalam kehidupan itu apa? Dosa kita sendiri. Terutama dosanya seorang suami itu impactnya besar kepada keluarga. Makanya kalau dalam kajian-kajian bapak dan kajian-kajian suami, ibu, selalu kita saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan semua. Ingat ya, kaidah yang harus dipahami laki-laki itu simpel. Yang membuat rumit keluarga kita itu kita, yang membuat gampang keluarga kita, kita. Kalau ada keluarga, dosa seorang laki-laki berbuat dosa, bertengkar sama istri, ketahuan anak, siapa yang akan terkena dan menjadi korban? Anak. Anak ngelihat orang tuanya bertengkar, sepanjang hidup tidak akan bisa menghapuskan memorinya. Coba tanya, ibu-ibu masih ingat gak dulu ketika orang tuanya pernah bertengkar? Ingat kita, walaupun setelah itu orang tua kita rukun sampai mati. Saya, Bu, orang tua saya rukunnya luar biasa, tapi pernah bertengkar sekali kelepasan di depan saya ketika saya kelas 2 SD. Bapak saya pulang dari kerja siang-siang, ibu saya habis nyuci, bertengkar entah masalah apa itu. Saya itu sebagai anak ngeliatin gitu, loh memorinya tuh di sini nggak bisa hilang sampai sekarang. Demi Allah, sekarang umur saya berapa ini? 44 tahun. Berarti kejadiannya sudah hampir 32-33 tahun yang lalu. Lu tuh nggak bisa hilang di sini. Walaupun orang tua saya setelah itu nggak pernah bertengkar sampai mereka meninggal dunia. Makanya akhirnya kita belajar dalam surat Al-Furqan 74 di dalam tafsir Al-Quranul Azim. Nanti dibuka tafsirnya. Kenapa di dalam tafsir itu, di dalam ayatnya Rabbana hablana min azwajina. Azwajina itu artinya apa? Pasangan. Wa dzurriyyatina. Dzurriyyatina artinya apa? Keturunan. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang qurrata ayun, yang menenangkan. Kenapa kok yang disebut pasangan dulu, Bu, sebelum anak? Karena anakmu tidak akan pernah menenangkan kayak qurrata ayun kalau diri kita dengan pasangan kita tidak saling memberikan ketenangan sebagaimana qurrata ayun. Makanya kalau orang tuanya sering bertengkar, anaknya susah jadi qurrata ayun. Itulah yang disebut dengan kondisi hari ini dengan kata-kata anak broken home. Makanya akhirnya apa di sini? Makanya kenapa saya sampaikan dulu sebelum menyampaikan buku? Karena saya tidak mau akhlak yang kita pahami sebagai penuntut ilmu, justru kita memberikan akhlak terbaik kepada orang lain, tetapi minus memberikan akhlak kepada suami kita. Dan itu masalah, Bu. Ada suami kita kadang orangnya agak pelit, orangnya agak tidurnya ngorok gitu, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya wajar, Bu, kecuali melakukan dosa-dosa besar. Ingat ya, Bu, kalau suami kita melakukan dosa-dosa besar, itu tidak selalu harus dengan pisah. Ibu diberikan oleh Allah khiyar, pilihan, ngelanjutin atau berhenti. Kalau ibu sudah mengatakan melanjutkan dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dia memperlihatkan komitmen untuk mulai bertobat dan menyesal terhadap dosa itu. Kalau dia tidak ada komitmen untuk berhenti dan memiliki penyesalan dalam dosa, ibu tidak boleh bersanding sama pelaku dosa yang terus bangga dengan dosanya. Dan kelihatannya sudah mau duhur ya. Ini baru mukadimah, Bu. Masya Allah, yang ngajar di Dilatin pasti nyaman sekali, sampai kita tidak sadar kita masih mukadimah. Ya enggak apa-apalah. Yang penting kita paham bahwasanya kita memberikan akhlak yang pertama itu kepada seorang suami. Nanti ibu-ibu pulang, ambil tangan suaminya, dicium, ngomong minta maaf ya Bang gitu. Nanti suaminya ngomong, aduh kamu minta apa lagi nih? Oke, baik, karena waktu juga yang sudah mendekati azan zuhur, Ustadz.
Jadi kami mohon maaf kepada ibu-ibu semuanya dan Ustadz tentunya, karena ilmunya belum selesai sebetulnya ya Bu ya. Mudah-mudahan di kajian kita berikutnya dengan Ustadz Umar Mita bisa melanjutkan kembali. Amin, insyaallah. Oke, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi sampai siang hari ini, kita tutup dengan doa oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa lal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan dimanapun berada. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesabaran yang lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan suami kami. Dan anugerahkanlah suami kami kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan kami seorang istri. Jadikanlah kami pasangan yang berjumpa di dunia, berjumpa di akhirat ya Allah. Dan semoga kami menjadi pasangan-pasangan yang kembali berbincang dan mengobrol di atas dipan-dipan surgamu ya Allah. Anugerahi anak-anak kami, semoga anak-anak kami kelak akan membela Baitul Maqdis dan semoga kelak membela kehidupan orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.